Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang mewakili Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak PLH Sekda KSB Dr. Andus Mulyadi MSI, dan para anggota Forkompimda yang berhadir, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili, serta para kepala dinas. Izinkan juga saya menyapa Camat Pototano. Ini kami sudah beberapa kali berhubungan via telepon, dan tentu yang tidak lupa saya sebut Wakil Ketua DPRD KSB Ibu Merliza Jawas bersama ibundanya, ini ayahandanya, sahabat baik saya yang sering kami panggil di Jakarta sana. Pak Amir Jawas itu ketua bupati bukan bupati tapi ketua bupati. Tentu Sohibul Bait, tuan rumah ya, direksi langsung Presdir PT Bumi Harapan Jaya Mas Devin Salim, dan para anggota direksi dan manajemen, hadirin dan hadirat, para tokoh masyarakat. Oh ya, lupa, ini datang bersama saya Profesor Dr. Saifuddin Iskandar, Rektor Universitas Samawa, datang bersama istri. Beliau berangkat lebih awal dari Sumbawa Besar, namun rupanya menunggu di Pengkolan. Nggak tahu, saya kira pasti merokok di sana. Dan juga saya minta diundang ya Kiai Haji Syihabuddin, pemimpin Pondok Pesantren Al-Hikmah Utan. Kebetulan sepupu saya, karena ibu saya berasal dari Utan, bapak dari Pemangong. Hadirin dan hadirat, khususnya segenap karyawan dan karyawati PT Bumi Harapan Jaya yang berbahagia. Tadi waktu ketua panitia ketika disebut karyawan, tepuk tangan ya. Saya merasa tidak perlu berceramah karena para pembicara terdahulu sudah menyampaikan sambutan yang bernuansa tausiah, termasuk oleh ketua panitia tadi, Dia Guru Abdul Wahid. Mana beliau? Termasuk dari PLH Sekda Tuan Guru Mulyadi, isinya sudah ceramah. Bahkan ketua panitia tadi itu menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Saya khawatir beliau punya ilmu bisa membaca pikiran orang. Oleh karena itu ya, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan rasa syukur dan berbahagia dapat hadir di tempat ini. Sebenarnya ya, motif pertamanya saya sudah lama tidak lewat Pototano, karena kalau ke pesantren selalu turun di Berang Biji demi efisiensi waktu gitu. Dan rupanya ada tambak besar di sekitar Pototano ini.
Dan yang kedua, terus terang saya ingin sampaikan kepada hadirin semua, acara ini sebenarnya atas usul atau permintaan saya. Jadi saya ini bukan tamu yang diundang, tapi tamu yang minta diundang. Karena Bapak Hari Fong, sayang beliau nggak bisa hadir ya. Ini saya kenal ya, bersaudara, namanya Hari semua ya. Sehingga tinggal diurut hari Minggu, hari Senin. Pak Hari Fong hari keberapa? Hari yang terakhir ya. Ya, beberapa kali berhubungan dengan kami. Kebetulan putra beliau bersahabat dengan putra saya, Fiardi Farzangi, yang sedang mencoba untuk menjadi wira swasta, dengan Mas Ryan ya, adalah sepupu dari Mas Devin. Oleh karena itu ya, sudah pernah bertemu beberapa kali. Dan saya tahu Vina itu salah satu perusahaan industri makanan yang besar di Indonesia ini, yang berpusat di Sidoarjo ya, atau Surabaya. Setiap yang pulang dari Surabaya di Bandara Juanda selalu membawa oleh-oleh. Nah itu Vina, isinya macam-macam, ada kerupuk, ada apa yang terbuat dari udang. Udangnya dari Pototano. Beliau beberapa kali ingin mengundang kami ke tempat ini ya, untuk berkunjung saja. Terus saya sampaikan sekaligus sajalah saya bersilaturahim dengan masyarakat KSB, khususnya di Kecamatan Pototano dan sekitarnya ini, dan juga karyawan dari Bumi Harapan Jaya. Maka terjadilah acara pada hari ini, walaupun agak mundur ya dari rencana semula ya, karena beberapa minggu yang lalu saya berada di pesantren, biasanya minimal sekali sebulan, tapi kali ini sudah 3 kali dalam bulan ini ya. Kali terakhir ya, saya memprakarsai sebuah, ini yang masuk ini saya kenal ini. Dari cara jalannya saya kenal beliau itu. Ahlan wa sahlan, mantan Bupati KSB. Jadi yang Buya ini beliau yang Buya sebenarnya. Saya mendahului Kiai Zul dan langsung saya sampaikan, Kiai Zul, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadili SHMM, atau berapa lagi titelnya itu. Ini malahan sebentar lagi doktor lagi nih. Saya dengarnya dari luar negeri bahwa Kiai Zul akan memperoleh gelar doktor lagi di Universitas Gadjah Mada. Nah beliau ini sahabat baik saya, seperguruan, sama-sama berangkat ke Gontor, Ponorogo untuk belajar di sana. Beliau sampai ke perguruan tinggi di Gontor dan pulang atas permintaan tokoh-tokoh Sumbawa. Belum ada pemekaran KSB waktu itu, ya, termasuk ayahanda beliau, paman saya Khairuddin Nurdin, dan juga Lalu Manca ya, agar didirikan atau perlu sekali kita mendirikan sebuah pondok pesantren di Tanah Samawa ini. Maka diputuskan oleh para orang tua kita itu untuk memanggil pulang putra Tanah Samawa yang bernama Zulkifli Muhadli yang masih berada di Gontor. Dan saya membawa surat ya, bersama beliau menemui Kiai Haji Imam Zarkashi, salah seorang dari 3 bersaudara pendiri Gontor, kakek dari istri saya sekarang ya. Dan disepakatilah Kiai Zul
untuk pulang dan mendirikan pesantren Al-Ikhlas di Taliwang sana itu. Alhamdulillah berkembang baik. Dan Dr. Zulkifli Muhadli adalah Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Alumni Gontor. Gontor sendiri sudah punya 21 cabang, 22 apa 23 lupa saya. Sementara para alumninya seperti kami berdua mendirikan pondok pesantren. Jumlahnya kalau tidak salah sekarang 560-an ya. Termasuk Al-Ikhlas. Nah, beliaulah ketua umum dari Forum Pondok Pesantren Alumni Gontor itu. Ya. Jadi PMI Diamalela salah satu dari Pondok Pesantren Alumni Gontor, maka saya harus taat pada beliau sebagai ketua forum. Nah, itulah tadi riwayat ya, supaya jelas. Walaupun terus terang Mas Deven, saya pikir katanya ada masjid ya, musola ya, atau mungkin ya salah sederhana, tapi begitu masuk tadi kok seperti ada pesta perkawinan gitu. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim ya. Dan oleh karena itu ya, saya berharap hubungan perusahaan, dunia usaha dengan Pemda, sebagaimana tadi PLH Sekda menyampaikan, harus harmonis, harus bagus. Namun juga hubungan dunia usaha dengan masyarakat, dengan rakyat harus bagus juga, harus harmonis pula. Itu mungkin maksud ya, ada tulisan sukses bersama ya. Sukses bersama, perusahaan maju, dan para karyawan juga sejahtera. Tepuk tangan pas saya ngomong seperti itu. Ini kok tiba-tiba suara saya nih. Suara saya hilang ini. Jangan-jangan ada Sandro di sini. Sandro Taliang ini lebih ampuh. Nah, tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin sedikit saja melanjutkan ketua panitia tadi. Dia guru Abdul Wahid. Oh, dari sana ya. Benar sekali bahwa Rasulullah SAW yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi role model, teladan bagi kita umat Islam dan bagi manusia pada umumnya. Karena figur Muhammad SAW ini sudah melahirkan puluhan buku oleh para orientalis, mereka yang berminat mengkaji tentang Islam dan umat Islam, dan mereka bukan Muslim. Mengkaji, ada yang nadanya sinis, ingin mendiskreditkan, ada yang objektif, dan tidak sedikit dari para pakar itu, maha guru, kaum orientalis itu yang kemudian masuk Islam, bahkan sangat fanatik kepada figur Muhammad SAW, nabinya orang Islam ini. Mengapa? Tiada lain karena tadi sudah disebut oleh Bapak PLH Sekda, jangankan kepribadiannya secara umum, tapi gerak-gerik langkah, kata-kata, sampai cara berbicara sekalipun itu penuh dengan keteladanan yang tidak ada manusia dalam lintasan sejarah yang menampilkan perilaku yang kita sebut dengan akhlak mulia, kecuali atau salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Michael Hart pernah kita baca, sering kita dengar, seorang penulis Inggris meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor 1
di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban karena akhlak mulianya tadi itu. Nah, secara khusus ya, saya terprovokasi lagi-lagi oleh ketua panitia tadi. Dalam kaitan dengan kita umat Islam sekarang ini, yang perlu sekali menampilkan etos kerja dan kinerja yang terbaik. Mari kita pahami, sudah sering kita baca dan kita dengar, agama Islam lewat Al-Quran sangat menekankan tentang kerja. Maka saya lupa itu Kaizul, berapa ayat tentang amal soleh ya. Iman dan amal soleh selalu dirangkaikan oleh Al-Quran. Alladzina amanu, terusnya wa amilus sholihat. Orang-orang beriman, mereka yang beriman dan beramal soleh, itu dirangkaikan. Saya kira bukan puluhan, ratusan. Saya pernah hafal dulu, kok lupa saya. Disebut oleh Al-Quran. Paling tidak di surat pendek yang terkenal itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Merangkaikan iman dan amal, iman dan kerja. Kita beriman, meyakini kebenaran Islam, meyakini kerasulan Muhammad SAW tidak cukup dengan kata-kata, bahkan tidak cukup di dalam jiwa, dalam hati, kecuali kalau kita juga mengamalkannya, menjelmakannya dalam amal nyata. Itulah amal soleh. Amal soleh, amal perbuatan yang mengandung kebenaran, as-sulhu, dan membawa al-maslahat. Bahasa Indonesia juga, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi diri sendiri, keluarga, dan bagi orang banyak. Itulah amal soleh. Maka Islam yang pertama, ini sebenarnya saya dosen ya. Biasanya kalau saya ceramah sering saya beri pertanyaan untuk dijawab. Ini khusus untuk karyawan ini. Pak Abdul Wahid ke panitia, kumpulkan jawabannya nanti ya. Pertama, Islam sangat berorientasi pada kerja dan tentu kinerja, iman dan amal soleh tadi itu. Tapi tidak sekedar bekerja, Islam juga menekankan atau menyuruh kita untuk berorientasi pada kerja terbaik, quality oriented, berorientasi pada kualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang bekerja terbaik. Ahsanu amala, sebaik-baiknya kerja, sebaik-baiknya perbuatan. Jadi sudah dua orientasi ya. Orientasi pertama yang diajarkan oleh Islam, action oriented, berorientasi pada aksi, pada kerja, pada kinerja. Nah yang kedua ini quality oriented, berorientasi pada kualitas kerja. Ahsanu amala, Islam lebih menekankan ahsanu amala, kerja yang berkualitas, daripada aktsaru amala, kerja yang hanya mengandalkan kuantitas. Bukan orientasi kuantitatif belaka, tapi yang paling penting orientasi kualitatif. Ya kualitas boleh sholat sebanyak-banyaknya. Selain yang fardu ada yang sunat, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat nawafil. Masuk kerja, sholat dulu, sholat duha. Ini perlu ada masjid yang bagus di sini. Sebelum kerja, sholat duha dulu karyawan. Tapi jangan bangun masjidnya saja kalau nggak sholat.
lain juga untuk hari Jumat ya. Itulah orientasi kualitas. Pada tingkat ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menekankan kemajuan sesuatu bangsa pada era modern sekarang ini, atau yang disebut era globalisasi, atau sekarang sudah masuk ke era digitalisasi. Salah satunya adalah kualitas. Kualitas yang mendorong daya saing, yang mendorong competitiveness. Tidak sekedar kualitas, harus punya daya saing. Ya, punya daya saing, competitiveness, siap untuk bersaing dan bertanding. Karyawan BHJ ya, Bumi Harapan Jaya tidak boleh kalah dengan karyawan perusahaan-perusahaan yang lain dari sudut kualitas kerja. Itulah Islam. Nah, yang ketiga, Islam mengajarkan pada kita kerja yang berkualitas, tapi kerja yang saya berkemajuan ya. Karena berorientasi masa depan ya. Ada ayat populer itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Dan adalah setiap diri kita, adalah setiap diri self melihat, mengamati apa yang dia siapkan untuk masa depan. Jadi orientasi pada masa depan, yaitu the future oriented. Future oriented. Oleh karena itu, orientasi pada kerja aksi, orientasi pada kerja terbaik, dan orientasi pada masa depan yang mendorong kita untuk bekerja dari waktu ke waktu semakin maju gitu. Itulah tadi penjelasan dari ketua panitia, dan ini sudah dipraktekkan Rasulullah SAW. Sudah kita paham sejarahnya. Beliau sebelum jadi nabi dan rasul adalah banyak ya. Salah satu yang penting, seorang pedagang, seorang wira swastawan, entrepreneur. Bahkan perdagangan yang dilakukan oleh Muhammad sebelum jadi nabi waktu itu lintas negara, international trade, yang dari Mekah sampai ke Syam, sekitar Syria, Lebanon, daerah Syam, daerah seperti itu, yang memang di sana ada pusat perdagangan pada masa sebelum Islam. Sementara Mekah sendiri ya, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kenal. Sekarang tujuan umat Islam menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, pada masa itu sudah menjadi kota perdagangan, commercial city bahasa sekarang. Jadi perdagangan jalur sutra dari Tiongkok lewat utara ya, Iran sampai Syam sampai ke Mekah, dari selatan Selat Malaka nanti juga ke Mekah. Maka Mekah itu Al-Makkatul Mukarramah itu adalah, saya pakai istilah Inggris, urban fenomena nuansa perkotaan. Di situ ada perdagangan, ada festival, paling tidak festival sastra, dan menjadi apa istilah sekarang, destinasi wisata ya. Banyak orang datang untuk berwisata sekedar keliling-keliling Ka'bah itu. Walaupun di dinding Ka'bah penuh dengan patung-patung, penuh dengan berhala-berhala sebelum Islam ini. Jadi Mekah sudah menjadi suasana seperti itu. Beda nanti dengan Madinah, kemana Rasulullah berhijrah. Itu fenomenanya desa, rural fenomena. Ya, ini foto Tano ini apa ya? Kalau desa bukan juga ya. Sudah mayo, KSB ini luar biasa. Saya ikuti dulu dari awal beliau jadi bupati, mengalami kemajuan. Walaupun terus terang bapak-bapak, ini rahasia yang sudah lewat ya. Saya termasuk yang tidak setuju beliau jadi bupati. Saya bilang, wah itu amanatnya membangun pesantren. Ya, walaupun beliau punya alasannya sendiri, tapi alhamdulillah ya, berbuat untuk masyarakat di KSB ini gitu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada para karyawan, kalau mau meneladani Rasulullah SAW,
maka pertama harus punya jiwa kewirausahaan. Sebagai wirausahawan bukan berarti harus jadi pedagang, tidak harus kemudian harus menjadi owner dari sebuah perusahaan, bisa saja menjadi karyawan. Tetapi jiwa kewirausahaan, jiwa kemandirian, jiwa yang selalu bangkit untuk maju, dan terutama tadi itu antara kerja, kinerja, dan kualitas kerja, dan itulah etos kerja ya. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa berdagang, membawa barang-barang dagangan dari seorang Siti Khadijah waktu itu, ya, pengusaha kaya raya di Mekah itu, dan terutama karena ada kejujuran. Betul Pak Mulyadi ya. Jadi IJS, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Di sini penuh dengan penuh dengan singkatan ya. PT aja disingkat BHJ tadi. Bukan moto, apa istilahnya? Nilai-nilai terutama dari KSB, IJS tadi saya dengar ya. Ikhlas, jujur, sungguh-sungguh. Ini semua adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Ikhlas tidak berarti ya lillahi ta'ala, tidak boleh menerima honor, tidak boleh menerima gaji. Ya sangat wajar, sangat mungkin karena kita sudah bekerja. Tapi harus ada nuansa, maksudnya harus ada dalam kesadaran kita sebagai pekerja bahwa yang saya lakukan ini adalah mukhlisin alahuddin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan-kawan karyawan jumlahnya banyak sekali ya, 275 tadi. Kalau bekerja ya, dengan ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu mendapat ujroh. Bahasa Arab ujroh itu honor, gaji, material, ujroh. Tapi yakinilah, kalau diawali dilandasi oleh keikhlasan akan dapat ajrun. Jadi dapat ujroh, honor. Ini belum naik gaji ya. Sudah banyak, nggak perlu naik. Tapi kalau ikhlas, bekerja lil ibadah, bekerja untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga, agar anak-anak juga bisa melanjutkan pendidikan, itu ibadah lillahi ta'ala, maka insya Allah ajrun minallah, pahala akan juga didapat. Maka jangan main-main bekerja, harus ikhlas, tapi harus sungguh-sungguh tadi ya, yang terakhir itu. Kalau yang sungguh-sungguh itu ada, bukan lawas itu ya, ama ya. Nih Dr. Kiai Zul ini wakil sultan ya. Lamin tutu simu tutu, nggak ada yang tahu. Ini dari Pak Mala Syafruddin, orang Sumba pertama yang dapat gelar doktor dari Prancis ya. Dulu sering mampir di Jakarta beliau, terkenal dengan bukan lawas, apa di bawah lawas itu ama ya, kayak moto lamin tutu simu tutu. Kata tutu ini itu sungguh-sungguh tutu. Lamin tutu simu tutu, jika kamu bersungguh-sungguh untuk bersungguh-sungguh ya. Prapude apa kelanjutannya? Laga mumpi ling tutu, adalah kamu berpegang dengan kesungguhan, berpegang dengan kata sungguh-sungguh itu. Kelanjutannya menarik, peno si tutu no tutu. Banyak orang yang bilang bersungguh-sungguh, tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Ini dalam ini bukan lawas, apa ama ya, apa itu kayak peribahasa ya. Lamin tutu simu tutu, ayo karyawan semua. Tutu laga enti ling tutu, peno si tutu no tutu. Nah, siapa yang termasuk yang terakhir itu? Saya terus terang terpengaruh oleh motto ya, peribahasa Sumbawa ini, walaupun buatan baru agak modern ya.
untuk kita bersungguh-sungguh, karena itulah terakhir ya, kita tahu sama wata kemarin dalam silatul fikri 99 tokoh Tanah Samawa di kampus pesantren PMI Dia Malela ya. Kita sebut 99, ingin kita batasi ya cukuplah 99 al-asmaul husna ya. Tapi yang mendaftarnya 180. Wah, gimana ya tinggalnya itu? Sementara ruang-ruang kamar terbatas, ya akhirnya sebagian di ruang-ruang kelas ya. Walaupun ada yang menyumbang kasur itu, saya tak tahu panitia dari mana sumbangan kasur itu. Walaupun ya hari pertamanya penuh, hari keduanya berkurang, hari terakhir datang lagi. Ini apa? Penuh si tutu no tutu. Tapi yang paling penting kita ingin saya ikut mensosialisasikan ya, moto Tanah Samawa ya, barenti ko adat barenti ko syara barenti ko kitabullah, bahwa adat budaya kita Tahu Samawa di Tanah Samawa ini menurut Sultan, siapa saja yang datang di Sumbawa, tinggal di Sumbawa, sudah minum air dari bumi Tanah Samawa, itu dianggap Tahu Samawa. Pak Mulyadi saya tanya di mana kampungnya gitu. Ternyata beliau bilang di Lombok, tapi kok bahasa Sumbawanya halus benar. Saya kalah gitu. Saya terus terang nggak berani kalau ceramah bahasa Samawa itu, sudah nggak halus gitu. Apalagi kalau dialek Taliang, dialek Taliwang gitu. Ya. Nah, karena adat berpegang, saya kira lebih kuat Sumbawa itu Pak Wakil Sultan daripada Minang itu. Kalau Minang adat basandi syara basandi kitabullah. Adat bersendikan pada syariat, sedangkan syariat bersendikan pada kitabullah. Kalau Sumbawa barentiko, berpegang teguh, at-tamassuk. Jadi adat kita ini berpegang teguh kepada syara, ajaran agama, dan syariat itu berpegang teguh kepada wahyu ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Kesultanan. Walaupun saya dengar kemarin dijelaskan sudah sejak Sultan Karudin pertama itu moto itu, takit konene kangila buat lenge, takut kepada Allah, malu berbuat jahat. Maka kalau ada Tahu Samawa berpegang teguh kepada moto ini yang sudah diwariskan dari era Kesultanan terdahulu, nggak akan ada penjahat di Tanah Samawa ini. Maka polisi akan ringan tugasnya itu. Karena kita senantiasa berorientasi pada kebaikan. Takit konene, takut pada Allah, kangila berbuat lengeh, malu. Itu ajaran Islam yang penting sekali. Al-haya'u minal iman. Malu berbuat buruk khususnya adalah refleksi dari keimanan gitu. Maka kemarin selama 2 hari, hari Jumat, Sabtu sampai Ahad siang, para tokoh-tokoh Samawa, saya terus terang aja menikmati itu Pak Kiai Zul. Waduh, penuh dengan lawas-lawas itu. Ada yang ibaratnya bina lawas bau entin nih. Walaupun saya bilang, wah ini kok bikin lawasnya seperti di atas lutut, marah dia. Enggak, saya bikin lawas dari kepala. Bukan bau entin, dari dalam kepala ya. Penuh, dan lawas-lawasnya juga penuh nuansa religi. Apalagi malam terakhir, malam Ahad waktu itu ya, Pemda KSB mengirim tim kesenian yang luar biasa memukau ya. Dan ada juga sakeco, dan saya lihat sakeconya sakeco ukhrawi gitu ya. Cuma sakeconya hanya sampai alam barzakh nih. Saya bilang sama yang sakeco, kenapa nggak berlanjut tadi disakecokan? Gimana pertanyaan mungkar nakir gitu. Oh itu bisa disakeco. Mungkin edisi selanjutnya ya, Ibu Wakil DPRD ikut mendorong gitu. Nah ternyata ya, kita tahu sama